Bupati Bogor, Bapak Iwan Setiawan, yang didampingi tentunya oleh Lanut, Danram, dan juga Forkopim pada hari ini. Kami persilakan tentunya hadir untuk kategori pertama, yaitu sebagai kategori Kepala Desa Terbaik, didapatkan oleh Desa Asmarini AMK Slot 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Api Oscar dalam acara podcast Media Center Bogor Barat. Kebetulan hari ini, dan saya juga tak lupa mengucapkan selamat hari jadinya Bogor yang ke-541. Mudah-mudahan Bogor selalu berkah dan paling terdepan se-Indonesia. Itu harapan kami selaku warga orang Bogor. Dalam hal ini mungkin kemarin kita juga banyak ada beberapa Kabupaten Bogor memilih atau ada istilahnya bagaimana caranya untuk supaya termasuk mungkin hari ini saya ada di lokasi taman di wilayah Desa Setu, Kecamatan Jasinga. Alhamdulillah hari ini kita ngobrol bareng, ngobrol santai bersama ada yang salah satu desa di Bogor Barat, ada 2 predikat yang memang oleh Kabupaten Bogor mungkin ada penilaian khusus. Yang pertama dulu pernah jadi desa mandiri. Alhamdulillah kemarin waktu pas ada hari ulang tahun Kabupaten Bogor, hari jadinya Bogor maksudnya, dalam artian desa tersebut juga dapat ada salah satu mungkin se-Kabupaten Bogor, yaitu Kepala Desa Terbaik. Nah, kami di sini bukan untuk apa-apa lagi, tapi bagaimana caranya nanti kita ulas atau kupas apa sih sebetulnya bisa menjadi, apalagi sudah sampai 2 predikat tersebut. Nah, kebetulan hari ini kita ada yang memang mendapatkan 2 gelar tersebut. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang, Bu Lurah. Pagi. Bu Lurah Esa Asmarini. Dan kebetulan hari ini juga saya didampingi dari pihak kecamatan dengan siapa ya Bu ya? Siti Latifah. Siti Latifah ya Bu ya. Kebetulan di kecamatan selaku apa Ibu? Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Kepala Seksi ya. Oke. Nah, dalam hal ini mungkin saya akan nanya dulu nih sama Bu Lurah sendiri nih Bu. Siap. Gambaran Ibu tahu tidak sih sebetulnya awalnya, apalagi kita pernah di podcast juga ya Bu ya, masalah apa namanya desa mandiri ya Bu ya. Ini sebetulnya posisi dari desa mandiri, terus sekarang ada predikat bahwa kepala desa terbaik. Itu ada angan-angan nggak itu awalnya, itu seperti apa itu? Terima kasih. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dan bersilaturahmi. Sebetulnya tidak ada angan-angan, tidak terbayang akan menjadi di hari jadi Bogor yang ke-541 ini akan menjadi kepala desa terbaik se-Kabupaten Bogor. Karena prinsip saya bekerja di periode kedua kepala desa ini, bagaimana caranya bekerja dan memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat. Itu awal yang artinya petang dulu sebentar nih. Artinya tidak mengharapkan terlalu ke arah sana lah. Betul, yang penting betul. Saya ini jadi kepala desa bekerja aja. Nah, betul, itu mungkin ya. Betul, seperti dilanjut. Seperti itu. Jadi tidak ada impian ke sana, tidak ada. Tapi bagaimana kita bekerja melayani masyarakat, menjadi pelayan masyarakat yang baik dengan penuh keikhlasan, dan ternyata itu dibuktikan oleh Allah melalui tangan pemerintah Kabupaten Bogor. Kita yang berada di ujung barat ternyata dilihat dan dihargai pekerjaan kita. Dan kemarin pada hari Kamis mendapatkan informasi dari Kabupaten bahwa saya terpilih menjadi kepala desa terbaik
se-Kabupaten Bogor di 2023 ini, dan itu luar biasa bagi saya, dan ada rasa keharuan bahwa ini bukan hanya kemenangan untuk saya dan keluarga, tapi ini adalah kemenangan semua warga masyarakat Desa Setu yang memang ingin maju bersama-sama memajukan desanya, dan berkat juga bimbingan dari Kecamatan Jasinga selama ini. Seperti itu. Oke. Konteksnya mungkin begini ya Bu Lurah. Porsi ini yang best tadi Ibu Lurah menyatakan bahwa tidak terlalu mengharap dalam artian seperti itu, tapi karena memang yang penting kita sudah, mungkin inilah hasilnya mungkin ya. Artinya nggak bakalan salah pilih mungkin kabupaten juga untuk memberikan award tersebut dalam artian konteks kepala desa terbaik. Nah, porsi ini menurut saya juga, kalau saya mungkin ya dengan usia sekarang ini kayaknya Kecamatan Jasinga mungkin baru kali ini mungkin ya. Kalau saya nggak ini saya balik lagi ke Bu Ipa juga ini. Kemungkinan Bu Ipa udah berapa lama ya, baik dari Kecamatan Cigude pindah ke Jasinga udah lama. Mungkin setuju nggak Bu? Yang namanya Kecamatan Jasinga ini mungkin baru ya, yang namanya punya predikat kepala desa terbaik mungkin ya Bu ya. Gambarannya seperti apa Bu? Selaku ibu di kecamatan Bu, gimana Bu? Saya ucapkan selamat dulu kepada Bu Kepala Desa Setu. Alhamdulillah kemarin sudah menerima penghargaan dari Kabupaten Bogor. Kami merasa bangga, merasa terharu karena memang untuk Jasinga ini yang pertama, gitu ya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya sudah, cuman mungkin untuk prestasi yang lain. Prestasi yang lain Bu ya. Pajak, ya, gitu. ya. Kalau lunas pajak itu memang sudah sering lah gitu ya. Tapi kalau yang namanya Kepala Desa terbaik Kabupaten Bogor, masalahnya bukan tingkat kecamatan lagi gitu ya, tapi Kabupaten Bogor yang jumlahnya begitu banyak. Alhamdulillah Desa Setu sudah mendapatkan predikat itu. Kami sangat bangga, kami sangat bahagia. Ditambah lagi dengan gender perempuan gitu ya. Betul. Ada 2 di Kecamatan Jasinga, Kepala Desa perempuan. Alhamdulillah justru yang perempuan ini yang menjadi predikat terbaik. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kepala desa yang lain, karena memang di Kecamatan Jasinga ini ada 16 desa. Mudah-mudahan di tahun berikutnya tidak 1 bahkan lebih dari itu gitu ya. Jadi dengan gender perempuan saja bisa gitu. Mudah-mudahan yang laki-laki juga akan lebih nanti kedepannya akan ada yang mendapatkan dalam Kabupaten Bogor ini. Oke Bu, selain itu Bu, sebetulnya kalau boleh tahu nih, ya jujur-jujuran boleh, kalaupun memang tidak dijawab juga jadi masalah. Sebetulnya penglihatan Ibu Ipa sendiri untuk mengenai kepala desa Setu itu sehariannya kalau di kecamatan seperti apa sih Bu? Bu Lurah Setu ini adalah orangnya humble ya. Iya, kemudian memang dalam kegiatan apapun gercepnya nggak akan ada yang lawan gitu. Pokoknya laki-laki pun kalah gitu. Untuk kinerjanya, kemudian beliau ini bisa menjalin silaturahmi dengan siapa saja dan bisa dekat dengan siapa saja. Kelebihan itu yang memang beliau miliki gitu. Jadi kami pun kalau misalnya ada kegiatan di kecamatan, yang pertama diumumi pasti beliau. Pertama memang kedekatan kita perempuan dengan perempuan, yang kedua memang antusias beliau dan memang peran aktif beliau yang sangat membantu tingkat kecamatan selama ini. Artinya kayaknya super aktif juga ya. Iya, Wonder Woman. Karena beliau ini kadang-kadang ada di mana-mana. Mau di atas ekskavator juga dia mah siap aja gitu ya Bu. Kalau kata orang Sunda itu masagi ya. Jadi masuk. Gitu. Betul. Nah terus selain itu juga nih Bu, konteks Ibu sendiri kalau dalam bekerja nih, yang nggak hanya sebatas mungkin selaku kepala desanya ya, mungkin ke boleh dibilang staf dan sebagainya, seperti apa Bu? Untuk Desa Setu emang stafnya juga bisa saya bilang profesionalisme ya. Karena semua aktif gitu ya. Jadi kalaupun misalnya
kecamatan memerlukan apapun, baik itu dalam bidang data ataupun lain sebagainya, pasti bisa dengan cepat merespon gitu untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian Bu Lurah ini kan tidak hanya di pemerintahan tapi di organisasi juga, di PMI terutama ya beliau sangat aktif gitu kan. Jadi tidak hanya di pemerintah, di bidang apapun itu, di bidang sosialnya juga. Setuju banget, Bu. Tidak hanya di PMI tapi beliau juga kan istilahnya di Setu juga ada yayasan yang sudah beliau bentuk juga, dan mudah-mudahan ini akan selalu berkembang dan berkembang terus. Itu saking Wonder Woman-nya dikirain nggak capek-capek gitu ya. Dalam konteks sependapat, Bu. Satu dari Saiful Rohim itu selaku pembina kalau nggak salah. Dan kebetulan alhamdulillah beliau sendiri juga memang di Media Center juga selaku pembina, dari BBN beliau selaku Pimpres. Ini bagi-bagi waktunya yang saya nggak kebayang, Bu. Setuju banget Wonder Woman-nya gitu. Jadi pertanyaannya paling apa sih yang nggak buat Setu? Nah itu. Oke, balik lagi nih sama Bu Lurah nih. Bu Lurah, ini kan udah jelas lah seperti Bu Ipa sendiri punya gambaran seperti itu. Kira-kira apa sih yang memang belum didapat lagi, atau seperti apa sih pinginnya gitu supaya masyarakat tahu juga nih, Bu? Gimana, Bu? Kalau mengingat sifat manusia kan selalu ingin lebih, ingin lebih dan ingin lebih. Tetapi saya selalu mengikuti seperti air saja, mengalir saja bahwa selagi kita diberikan kepercayaan oleh Allah melalui jabatan kepala desa ini, dan masyarakat masih menyayangi saya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya untuk desa Setu, bahwa keberadaan kita sebagai kepala desa itu harus bermanfaat dulu, tidak membuat madorat, tapi harus bermanfaat dulu. Dan sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Minimal kita untuk orang-orang terdekat, untuk masyarakat kita. Adapun kita bisa melangkah keluar melalui itu yayasan, itu organisasi PMI di bidang pelayanan kemanusiaan, ya kenapa tidak kita lakukan seperti itu. Tapi saya meyakini bahwa kalau kita bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih, Allah juga akan melihatnya, dan itu sudah dibuktikan. Dan saya sangat terharu sekali kemarin pada saat saya pulang dari Kabupaten Bogor sampai di sini jam 2:30, masyarakat itu berkumpul menunggu saya untuk mengucapkan selamat gitu ya, ikut berbangga, bahagia mereka gitu, dan saya katakan bahwa kemenangan saya ini dengan saya diberikan piagam, trofi dan lainnya, ini bukan punya saya tapi punya masyarakat desa Setu seperti itu. Dan itu saya dedikasikan untuk warga desa Setu semua. Artinya nggak hanya sebatas warga Setu lah, kemungkinan kita Kecamatan Jasinga jujur saja merasa bangga juga, Bu ya. Kenapa? Itu tadi saya sependapat dengan Bu itu sendiri bahwa kalau untuk seperti pajak dan segala macam, alhamdulillah Kecamatan Jasinga juga ya, artinya ada beberapa desa juga yang memang ada punya penilaian khusus atau punya peringkat juga di Kabupaten Bogor. Tapi ini kan hanya sebatas bahwa yang terbaik ini agaknya sulit juga ya, Bu ya, dalam konteks saya juga cara pemahamannya seperti apa. Yang jelas inilah sudah terbukti bahwa nggak gampang sebetulnya kalau saya sikapi menjadi kepala desa gitu loh, karena gimana juga tantangannya banyak, apalagi menghadapi masyarakat. Belum kita juga diawasi oleh beberapa tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Nah, sekaligus mungkin pada dasarnya kalau mungkin Bu Lurah ini sendiri berprinsipnya seperti air mengalir, artinya tidak terlalu dibebani gitu, Bu ya. Dan kalaupun memang merasa dibebani, menurut saya pribadi, ngapain harus jadi nyalon kepala desa ya, kalau memang itu kayak gitu kan, kalau memang merasa dibebani gitu kan. Kenapa? Itu tadi, karena jujur saja nih, kadang-kadang yang jadi kepala desa cowok pun kalau memang sudah tidak tahan, dan itu tadi saya nggak gampang lah jadi kepala desa menurut saya gitu ya, dalam artian konteks nggak hanya sebatas ngebangun dan segala macam, karena
berhadapan langsung dari kepala desa ini untuk masyarakat gitu. Dan itu tadi saya sependapat sama Bu Lurah bahwa dibawa enjoy aja, dibawa apa seperti air mengalir dalam konteks kita tidak terlalu dijadikan beban gitu kan. Kalau memang dijadikan beban ini mungkin ada masyarakat yang minta tolong ke rumah sakit jadi beban gitu kan, atau apalagi masing-masing kepala desa ini sudah berkeluarga. Banyak yang memang dasarnya apa masalah dari keluarga, belum masalah dari masyarakat, belum masalah pun yang lain. Ini yang memang sependapat juga Bu saya dalam konteks ini bahwa enjoy dan memang seperti air mengalir jadi kepala desa apa sih sebetulnya. Karena mau ngomong dimanapun, kalau secara pribadi saya bisa saya tadi balik tanya, kenapa kok pingin jadi kepala desa gitu kan. Oke Bu, nih terakhir nih sama Bu Ipa sendiri, karena memang kita hanya sebatas obrol santai dan memang waktunya juga kita nggak terlalu banyak kalau di podcast. Harapannya Bu, Ibu selaku di kecamatan mengenai kepala desa yang ada di Kecamatan Jasinga seperti apa Bu? Saya berharap kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Singa, marilah kita sama-sama meningkatkan kinerja kita sebagai kepala desa, karena kepala desa itu mempunyai tugas yang memang kalau seperti yang disampaikan tadi, kalau memang itu jadi beban ya tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Tapi karena memang menjadi kepala desa pun tidak ada yang memaksa gitu ya, itu keinginan sendiri ya. Mari dengan adanya program yang sudah diberikan oleh pemerintah, dengan anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah juga, kami berharap kepala desa bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya dan tidak lupa selalu berpatokan kepada aturan yang sudah ditetapkan. Oke. Jadi mau gimana pun juga karena memang sudah jelas aturannya ya. Tinggal mengikuti saja sebetulnya. Betul, ya. Jadi uang yang diterima bukan seperti kita minta dari orang tua sendiri, boleh pergunakan apa saja. Artinya enggak gimana kita lah ya. Iya, betul. Makasih Bu Ipa sudah hadir memenuhi undangan dari Media Center. Mudah-mudahan Ibu Ipa juga selalu sehat walafiat Bu. Amin. Oke, terakhir sama Bu Lurah. Sekali lagi mungkin saya juga mewakili dari rekan-rekan Bu Lurah, hatur nuhun sudah mengangkat Kecamatan Jasinga. Ya, harapan Ibu sendiri seperti apa Bu untuk ke depan? Yang jelas tadi meskipun kita sedikit ngobrol, tapi ini menurut saya manfaatnya besar. Yang jelas kalau memang saya garis bawahi, jadi kepala desa itu juga tidak gampang. Terus kalaupun memang ada pembangunan juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya Bu ya. Sangat setuju banget. Yang ketiga, menurut Bu Lurah sendiri dibawa enjoy atau tidak dijadikan beban. Dan ini pun mendapat predikat kepala desa terbaik ke Kabupaten Bogor ini juga, artinya bahasa Sunda nama tegimpi tegundam. Yang jelas mungkin Bu Lurah sendiri bahwa selama ini saya kerja apa yang memang saya lakukan yang penting untuk kepentingan masyarakat. Itu. Dilanjut Bu, harapannya seperti apa Bu? Harapan saya ke depannya bahwa kita ini kan dalam bekerja melayani masyarakat 24 jam. Betul. Ya. Jadi kepada seluruh teman-teman kepala desa bahwa mari kita merubah kebiasaan bahwa bukan kita yang dilayani tetapi kita yang melayani. Dan yang paling berat adalah menjadi contoh baik. Itu yang selalu saya katakan kepada teman-teman bahwa marilah kita selalu menjadi contoh baik untuk masyarakat kita dan untuk yang lainnya, karena kalau kita sudah berusaha untuk menjadi contoh baik dan membawa desa kita agar lebih baik secara peningkatan ekonomi, sosial, budaya dan yang lainnya, mudah-mudahan jalannya itu kan selalu dimudahkan. Amin, amin. Dan saya juga berharap kepada seluruh teman-teman yang ada di Kabupaten Bogor, mari kita tetap berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, membangun desa kita dengan sesuai kemampuan di wilayah kita masing-masing, dan mudah-mudahan Kabupaten Bogor selalu menjadi yang terdepan dan selalu membimbing kami para teman-teman kepala desa di lapangan. Dan kepada Kecamatan Jasinga juga terima kasih selalu memberikan support kepada kami dan selalu mengarahkan kami pada saat kami bertanya dan yang lainnya seperti itu. Baik,
sebelum saya tutup, saya juga mohon izin pingin pegang dulu nih Bu Lurah. Waduh. Enggak, silakan. Udah berat oke. Baik, sebetulnya kalau memang kita gambarkan kerja keras itu siapa bilang tidak ada hasil, gitu. Artinya kita nggak terlalu mengharap, tapi kerja, tapi hasilnya nanti ada. Ini contoh seperti desa saya itu, bahwa beliau mendapatkan predikat kepala desa yang terbaik se-Kabupaten Bogor. Itu aja mungkin gambaran. Ini hanya sebatas bagaimana kita mensupport rekan-rekan yang di luar. Artinya siapapun bisa, baik itu kepala desa yang di mana-mana bisa. Tapi yang jelas tadi, mudah-mudahan ini menjadikan, bukan ria, tapi ini menjadikan sportivitas aja dalam konteks kita sama-sama membangun desa masing-masing, apapun itu bentuknya. Tapi suatu saat nanti ada timbal baliknya. Itu saja mungkin dari saya, Api Oscar, untuk menutup podcast hari ini dari Desa untuk Indonesia.